review monitor profesional LG udah, yang monitor gaming juga udah. Nah, biar lengkap sekalian gue bahas line up monitor multimedianya tipenya LG 34WN80C. Dengan ukurannya yang 34 inci super lebar 21:9 sih emang ajib banget buat multimedia. Dengan kurvatur 1800R dilihat dari jarak 1,5 meter aja itu masih berasa banget leganya. Soalnya kayak mau dikepung ya sama layarnya. Layar LG 34WN80C udah pakai desain bezel-less, tapi karena ukurannya sendiri nyampe 34 inci, otomatis ukuran bezelnya sedikit lebih tebal dari bezel monitor 30 inci ke bawah. Kalau gua ukur itu bezelnya sekitar 9 mm. Lihat ke belakang, gue langsung notice kalau ternyata LG pakai basic design language yang sama buat antar lini monitornya. Pertama, dia pakai mekanisme tombol quick release yang sama ya buat nyambungin monitor ke leher atau tiangnya. Kedua, yaitu penempatan I/O port yang sangat menyenangkan, ada di area terbuka yang nggak ngumpet. Cuma karena monitor yang terlalu lebar, jadi kalau mau nyolok-nyolok kabel itu harus bangun dan ngelongok sedikit ke belakang, nggak bisa lewat samping. Dan sebenarnya kalau monitor ini bisa swivel sih itu bakal lebih enak lagi ya. Port yang disediain itu ada 2 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4, 2 USB 3.0, 1 USB-C dan jack audio karena ini nggak ada built-in speaker. Port USB-C jadi paling favorit buat gua karena paling sering gua pakai karena bisa nampilin display sekaligus bisa juga ngecas laptop ya dengan daya 60 watt. Jadinya praktis, pakai satu kabel bisa buat display sekalian bisa ngecas laptop. Walaupun nggak bisa swivel, at least monitor ini masih bisa diatur head adjustmentnya sama bisa didongakin dan dinundukin layarnya. Jadinya nggak terlalu kaku-kaku amat. Untuk standnya ini dibikin melengkung senada kayak layarnya. Pastiin kalian pakai meja yang cukup gede karena bentang kakinya ini lebar. Layarnya pakai panel AHA IPS, istilahnya ini adalah IPS yang lebih high end dari biasanya. Kedalaman warnanya 10 bit, tapi pas gue cek di Windows ketulisnya sih 8 bit. Color gamut sRGB ada di 99%, dimana gue bisa dapat warna yang konsisten, vibran, tapi tetap akurat buat foto atau video editing. Untuk fungsi utamanya yaitu muter film, LG 34WN80C support HDR10. Cuma pas gua tes nonton Netflix yang HDR itu masih rada kurang nendang karena brightnessnya cuma 300 nits. Tapi gua senang sama black level dan juga shadow serta highlight yang ditampilin, enak, nyaman di mata. Tapi gimana dengan detail gambarnya? Soal ini sih aman ya karena resolusinya WQHD 3440x1440 pixel, refresh rate-nya cuma 60 Hz dan response time 5 ms GTG. Ini juga masih aman secara ini kan masuknya monitor buat multimedia ya, bukan pure buat gaming. Tapi kalau mau dipakai buat main game-game offline yang single player itu juga masih enak, terutama yang support 21:9 kayak game racing atau strategi. Sebenarnya untuk nampilin konten yang fast moving, nah ini LG nyediain mode fast atau faster. Saran gua kalau mau pakai itu yang fast aja karena kalau faster kadang suka ada screen tearing. Kalau yang fast itu masih aman banget. Seperti biasa, menu OSD di monitor ini bisa diakses lewat joystick di bagian bawah. Yang menarik, kita bisa download on-screen control dari webnya LG. Fitur ini ngasih banyak preset screen split atau picture in picture yang emang cocok banget ya buat monitor super lebar kayak gini. Dan harusnya ini bakal kepake banget buat yang hobi multitasking. Terus juga yang gua suka ada fitur black stabilizer, kepake nih buat nonton film thriller atau horor biar area gelap itu bisa lebih kelihatan. Ditambah lagi permukaan layarnya ini punya lapisan anti glare jadi lebih aman sekalipun ada banyak pantulan cahaya karena bisa lebih diredam. Karena ukuran yang gede nyampe 34 inci, konsumsi dayanya juga lumayan. Kalau pakai mode standar nggak banyak nampilin warna itu sekitar 60 watt. Tapi kalau buat main game dengan brightness tinggi bisa sampai 140 watt. Power adapternya juga lumayan gede nih dikasihnya. Soal harga, biasanya kan monitor curve 34 inci itu rata-rata harganya 12 jutaan. Tapi nggak tahu kenapa si LG 34WN80C ini harganya kok jauh lebih murah, cuma 9 jutaan. Ya otomatis ini bakal jadi yang paling menarik sendiri ya, secara harganya juga di bawah 10 juta sendiri.